Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan makalah kami tentang perbedaan inovasi, discovery, dan invensi. Di sini kami kelompok 1 ada saya, Sofia Tulbari, dan Arida Nafisa, serta Doni Pamukas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang subbab inovasi. Sebelum saya menjelaskan pada materi tentang inovasi, di sini saya akan memberitahukan ada beberapa tabel yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pendahuluan, ada pembahasan, dan ada penutup. Pendahuluannya adalah ada beberapa pengertian antara perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan. Perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan dalam pola hubungan sosial yang mencakup sistem, status, hubungan dalam keluarga, sistem politik, dan kekuatan, serta persebaran penduduk. Moore menyatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, dan lain sebagainya. Adapun perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang sudah maju atau kompleks kebudayaan mewujudi melalui proses penemuan atau discovery, penciptaan yang untuk baru atau invensi, dan proses difusi atau persebaran. Melalui proses tersebut, perubahan sosial berjalan dengan lancar, akibatnya berbagai nilai, norma, dan pola hubungan sosial yang awalnya berlaku adalah generasi sebelumnya dalam masyarakat tersebut tidak lagi dan diganti oleh lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi. Inovasi adalah gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang dan kebaruannya itu bersifat relatif, tidak menjadi masalah sejauh dihubungkan dengan tingkah laku manusia, apakah ide itu betul-betul baru atau tidak jika diukur dengan selang waktu sejalan digunakannya atau ditemukannya pertama kali. Kebaruan inovasi itu diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang Nah, selain itu ada inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi inovasi pendidikan ialah suatu barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok masyarakat, bagi hasil invensi, discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Contoh-contoh inovasi pendidikan dalam setiap komponen pendidikan yaitu satu, pembinaan personalia. Pendidikan yang merupakan bagian dari sistem sosial tentu menentukan personal atau orang sebagai komponen sistem tersebut. Yang kedua, banyaknya personal dan wilayah kerja. Sistem sosial tentu menjelaskan tentang berapa jumlah personalia yang terkait dengan sistem serta wilayah kerjanya. Yang ketiga adalah fasilitas fisik. Sistem sosial termasuk juga sistem pendidikan yang mendayagunakan berbagai sarana dan hasil teknologi untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat adalah penggunaan waktu. Satu sistem pendidikan tentu memiliki perencanaan penggunaan waktu inovasi yang relevan dengan komponen ini, misalnya pengaturan waktu belajar semester, pembuatan jadwal belajar, dari contoh-contoh yang pendidikan. Nah, selanjutnya adalah perumusan tujuan. Sistem pendidikan tentu memiliki rumusan tujuan yang jelas. Terus prosedur. Sistem pendidikan tentu mempunyai prosedur untuk mencapai tujuan. Inovasi pendidikan yang relevan dengan komponen ini misalnya penggunaan kurikulum baru, pembuatan persiapan mengajar individual, mengajar kelompok, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah strategi. Di mana strategi yang dimaksud dengan strategi dalam hal ini ialah tahap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan inovasi pendidikan. Nah, itulah penjelasan tentang inovasi. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, itu Arida Nafisa, membahas tentang invensi. Invensi adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru. Artinya, hasil kreasi manusia, benda atau hal yang ditemui itu belum ada sebelumnya. Kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru. Misalnya, menemukan teori belajar
teori pendidikan, teknik pembuatan barang dari plastik, kode pakaian, dan sebagainya. Invention meliputi penemuan-penemuan atau penciptaan tentang suatu hal yang baru. Invention biasanya merupakan adaptasi dari apa yang telah ada. Pembaruan dalam pendidikan berarti menggambarkan suatu hasil yang sangat berbeda dengan yang terjadi sebelumnya. Education atau penemuan dalam pendidikan merupakan cara yang terbukti untuk mengajarkan pemikiran inventif yang disiplin di kelas. Pemikiran inventif diperlukan untuk membangun tenaga kerja yang inovatif dalam kewirausahaan dan beragam untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Invention Education menerapkan sains, desain teknik, robotika, pengkodean, pembuatan, dan seni dan keterampilan lainnya. Invention Education membantu siswa mengidentifikasi dan menciptakan kemungkinan baru untuk diri mereka sendiri dan dunia mereka. Hal ini membangun kepercayaan diri dengan menciptakan rasa baru tentang identitas mereka, kemampuan mereka, dan masa depan mereka. Invention Education telah digambarkan sebagai transdisipliner. Siswa dan guru yang mengerjakan proyek penemuan dan penemu pada umumnya terlibat dengan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu dan bidang studi sebagai bagian dari upaya mereka untuk mengembangkan penemuan. Siswa dan guru mungkin tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan khusus sebelumnya di bidang yang diperlukan untuk masalah tertentu atau solusi potensial yang sedang dikembangkan. Dan oleh karena itu, mungkin perlu terlibat dengan orang lain dalam komunitas yang lebih besar untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan yang hilang dalam waktu yang dekat. Invention Education mengajarkan keterampilan penting yang dibutuhkan siswa apakah mereka ingin menjadi penemu atau tidak dengan cara pertama menyediakan lingkungan belajar yang aman yang mendorong siswa untuk mengambil risiko, mengalami kegagalan, dan merasa nyaman dalam ambiguitas, meningkatkan kepercayaan diri dan ketahanan siswa untuk menghadapi ambiguitas, serta yang terakhir yaitu mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Dalam Invention Education, para siswa juga merasakan sensasi intelektual yang unik dari penemuan, menginspirasi siswa untuk terlibat dalam pembelajaran dan dunia mereka dengan cara pertama yaitu mengubah cara siswa memandang diri mereka sendiri, kemampuan mereka, peran potensial mereka di dunia, dan kapasitas untuk menciptakan sesuatu yang baru dan unik. Kedua, mendorong kreativitas dan penerapan praktis dari pengetahuan STM untuk mengembangkan solusi baru yang meningkatkan kehidupan individu dan masyarakat. Terakhir yaitu memotivasi siswa untuk mengidentifikasi diri sebagai pemecah masalah dan pembuat perubahan. Invention Education juga menekankan masukan siswa dan komunitas yang beragam dengan menggunakan berbagai macam cara di antaranya, yaitu memperluas partisipasi siswa dari kelompok yang kurang terwakili dalam pembelajaran STEM, menumbuhkan keterampilan kolaborasi dan tes empati siswa dengan memahami masalah dari perspektif orang lain, lalu yang terakhir meningkatkan penekanan dan nilai yang ditempatkan pada masukan siswa dan komunitas yang beragam yang biasanya terpinggirkan. Discovery adalah penemuan sesuatu yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada, tetapi belum diketahui orang. Misalnya, penemuan benua Amerika. Sebenarnya benua Amerika itu sudah lama ada, tetapi baru ditemukan oleh Columbus pada tahun 1492. Maka dikatakan Columbus menemukan benua Amerika. Artinya, orang Eropa yang pertama menjumpai benua Amerika. Learning. Metode discovery learning adalah teori belajar
yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila belajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Sebagaimana pendapat Brunner bahwa discovery learning can be defined as the learning that takes place when the student is not presented with subject matter in the final form, but rather is required to organize himself. Metode discovery learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Definisi 2005. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inquiry. Proses tersebut disebut cognitive process, sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilating concept and principle in the mind. Publication dalam Malik 2001. Discovery learning dalam konsep belajar. Sesungguhnya metode discovery learning merupakan pembentukan kategori-kategori atau konsep-konsep yang dapat memungkinkan terjadinya generalisasi. Sebagaimana teori Brunner tentang kategorisasi yang nampak dalam discovery, bahwa discovery adalah pembentukan kategori-kategori atau lebih sering disebut sistem-sistem coding. Pembentukan kategori-kategori dan sistem-sistem coding dirumuskan demikian dalam arti relasi-relasi atau similaritas dan difference yang terjadi di antara objek-objek dan kejadian-kejadian atau event. Mengaplikasikan metode discovery learning, guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif. Sebagaimana pendapat guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan. Sardiman 2005. Kondisi seperti ini ingin merubah kegiatan belajar mengajar yang teacher oriented menjadi student oriented. Hendaknya guru harus memberikan kesempatan muridnya untuk menjadi seorang problem solver, seorang scientist, historian, atau bahkan ahli matematika. Karakteristik yang paling jelas mengenai discovery sebagai metode mengajar ialah bahwa sesudah tingkat inisial atau pemulaan mengajar, bimbingan guru hendaklah lebih berkurang daripada metode mengajar lainnya. Inovasi pendidikan merupakan sebuah proses yang akan selalu terjadi karena adanya beberapa faktor luar dan faktor dari dalam diri manusia sendiri, serta adanya interaksi antara keduanya. Inovasi ini akan muncul dengan adanya invention dan discovery, karena dalam dunia pendidikan semua orang dapat menemukan dan mendefinisikan masalah dan merancang serta membangun solusi baru berguna unit yang dapat digunakan untuk berkontribusi pada perbaikan masyarakat. Pendekatan pedagogis yang berfokus pada identifikasi masalah melalui empati dan pemecahan masalah kolaboratif menghasilkan solusi baru yang mengintegrasikan proses penemuan dalam pengajaran dan pembelajaran.